Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Latif dan rekan-rekan semua. Di sini saya Fasya ingin membahas topik mengenai globalisasi yaitu ADA Rising sebagai jembatan ekspresi budaya dalam memperkenalkan ASEAN Hip Hop di Amerika Serikat. Jadi mengapa Amerika Serikat? Karena Amerika Serikat adalah negara yang sudah dikenal sebagai negara yang mendominasi globalisasi seperti itu. Kita masuk ke pengenalan. Pada tahun 2014, DAO menyatakan bahwa hip hop adalah gaya musik atau genre dan subculture yang berasal dari Bronx, New York pada tahun 1970-an. Dan hip hop berasal daripada masyarakat African American. Dan hip hop juga dilahirkan dari penentangan terhadap arus perdana yang dominan, terutama budaya kaum kulit putih, dan budaya hip hop lahir dari bentuk ekspresi ketidakpuasan masyarakat African American di Amerika Serikat terhadap kondisi sosial pada zaman 1970. Dan hal ini membuktikan bahwa hip hop adalah salah satu medium bentuk protes atau cara mereka berekspresi kepada society. Jadi hip hop adalah suatu fenomena global di mana mereka menawarkan suatu jembatan bagi kaum remaja yang berasal dari Asia yang tinggal di Amerika Serikat untuk mencapai identiti budaya mereka. Dan tidak mudah untuk orang Asia untuk menembus carta Billboard karena didominasi dengan musik Western. Oke, jadi menurut analisis perkhidmatan streaming Spotify, hip hop adalah genre yang paling banyak didengar oleh semua kalangan masyarakat di seluruh dunia. Nah, jadi masuk kepada 88 Rising. Jadi 88 Rising ini dibentuk pada tahun 2015 oleh Sean Miyashiro. Jadi 88 Rising adalah syarikat musik hybrid. Apa itu syarikat hybrid? Jadi di sini dinyatakan oleh Baba pada tahun 2007 hybrid adalah sebuah proses penciptaan identity cultural menjadi jelas dan ianya lebih mengarah kepada perubahan identity yang berujung kepada perubahan subjektif. Di mana di sini bermaksud bahwa penggambaran di atas bergabungnya dua bentuk budaya yang memunculkan sifat tertentu dari tiap bentuknya dan menjadi sifat yang dimiliki oleh kedua budaya tersebut. Dan adanya perbedaan ras yang menyatu dengan proses dan perpaduan antara satu ras dengan ras yang lain menjadi kunci dalam penerapan hibriditas. Dan di sini 88 Rising adalah salah satu syarikat yang cukup unik karena mereka mendatangi pemusik-pemusik asal Asia dan mereka mencoba untuk memperkenalkan budaya Asia melalui musik hip hop begitu. Jadi di sini memang 88 Rising mempunyai cita-cita untuk merapatkan budaya Asia dan budaya Barat, dan maka dari itu juga di sini 88 Rising perlu membangun dan berupaya untuk membentuk sense of identity begitu. Jadi sense of identity ini adalah salah satu keunikan yang dipunyai oleh 88 Rising karena mereka cuman mempunyai pemusik asal Asia seperti itu. Jadi isu dan permasalahannya pertama ialah Asia masih menjadi kaum minoritas di Amerika Serikat. Jadi tadi saya sudah mention bahwa tidak mudah bagi orang Asia untuk menembus carta Billboard karena sudah didominasi dengan musik-musik
Barat. Jadi, di sini, ATA Rising harus berusaha lebih, giat lagi untuk mempromosikan musik-musik, hip hop dan musik-musik lainnya yang diproduksikan oleh 88 Rising, untuk menyebarluaskan, culture, Asia, seperti itu. Dan kedua ialah isu rasisme yang kental di genre musik hip hop. Karena hip hop sendiri adalah menjadi salah satu kebudayaan yang hanya boleh dimiliki oleh kaum African American. Dan hip hop merupakan suatu elemen budaya yang menyebar luas di Asia akibat adanya globalisasi sendiri. Nah, di sini adalah salah satu contoh, isu yang terjadi pada, salah satu artis yang di-manage oleh 88 Rising yang bernama 88, yang bernama maaf, yang bernama Rich Brian. Ia, dikarenakan ia menggunakan the N-word pada pertama kali ia mengunggah videonya, yaitu video That Stick, ia menggunakan nama Rich Chiga. Chiga means, Chinese nigger, dan, perkataan nigger adalah salah satu perkataan yang sangat-sangat sensitif dan sangat-sangat ofensif bagi kaum kulit, hitam. Apalagi, kalau misalnya, bukan kaum kulit hitam yang menyebut N-word itu, dan Chiga adalah Chinese. Jadi, "You're Asian, why are you using the N-word?" Kayak gitu. Eee, jadi dia merasa sangat menyesal menggunakan nama itu dan langsung mengganti nama itu kepada Rich, Brian. Nah, jadi sebenarnya video That Stick ini, mmm, memang, viral pada saat itu, dan dari situlah Rich Brian memulai karirnya sebagai rappers, dan ia adalah, rapper pertama yang menduduki puncak carta hip hop iTunes pada tahun 2018 dengan albumnya Amin. Dari sudut budaya, dari sudut makanan, dari sudut bahasa, dari sudut, entertainment, jadi, mmm, cara negara Korea Selatan mempromosikan, K-pop sendiri, adalah salah satu, mmm, fenomena global yang memang sangat hebat. Oke, stereotip di media. Jadi, pengertian stereotip sendiri menurut, Feby pada tahun 2014, ia mentarifkan bahwa stereotip, eee, adalah sebagai tindakan generalisasi sekumpulan orang yang berasal daripada, etnik ataupun latar belakang tertentu dengan sebarang prasangka sebelum terlebih dahulu berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Jadi, daripada tarifan tersebut, boleh dikatakan bahwa stereotip dapat menjadi hambatan dalam proses komunikasi karena berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap seseorang atau, suatu kumpulan tertentu, begitu. Jadi, kalau dilihat stereotip, di media, orang-orang Asia itu selalu dipersepsikan sebagai, orang yang kurang bergaya, maksudnya mereka yang nerdy, yang tidak keren, yang tidak cool gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh stereotip orang-orang Asia di media. Oke. Kesimpulannya, media dan globalisasi memiliki peran yang saling mendukung satu sama lain, di mana media adalah salah satu sarana penyebaran informasi kepada masyarakat, baik secara nasional maupun internasional. Penyebaran informasi melalui media secara internasional mampu mewujudkan globalisasi dan perubahan. Oke, baik. Sekian, terima kasih.